Oke, pada kesempatan kali ini, bagian kedua, kita akan mengambil grafik pada data kelompok yang terdiri dari histogram, poligon, dan ogib. Yang pertama, grafik histogram. Misalkan diketahui data berat badan dengan data seperti berikut, ya. Kelas pertama 35 sampai 39, frekuensinya ada 2. Kelas kedua 40 sampai 44, frekuensinya ada 5. Kelas ketiga 45 sampai 49, frekuensinya ada 7. Kelas keempat 50 sampai 54, frekuensinya ada 9. Kelas kelima 55 sampai 59, frekuensinya ada 4. Terakhir kelas ke-6 60 sampai 64, frekuensinya ada 3. Selanjutnya kita akan menentukan batas kelas, ya. Kemarin kita sudah belajar batas kelas, batas bawahnya ini dikurangi 0,5, kemudian batas atasnya ditambah 0,5. Oke. Nah, ini batas kelasnya, ya. Jadi di 35 kurang 0,5 hasilnya 34,5. Oke, ini sudah kita pelajari kemarin. Selanjutnya dari batas kelas ini, ya, kita akan membuat grafiknya, ya. Grafik dari data-data ini, ya, berdasarkan batas-batas kelasnya. Nah, di sini batas kelasnya kita lihat mulai terendah yaitu 34,5. Berarti di sini 34,5. Selanjutnya 39,5. Berarti di sini 39,5. Selanjutnya 44,5. Di sini 44,5. Selanjutnya 49,5. Di sini 49,5. Selanjutnya 54,5. Sini 54,5. Berikutnya 59,5. Sini 59,5. Kemudian 64,5. Nah, kita sudah telah memiliki batas kelas dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari yang kecil sampai yang terbesar. Sekarang kita menentukan berapa banyaknya frekuensinya, ya, dari batas kelas ini. Misalkan dari 34,5 sampai 39,5, frekuensinya ada 2, ya. Nih. Berikutnya dari 39,5 sampai 44,5. 39,5 sampai 44,5 ada 5. Berarti sini tempatnya. Berikutnya 44,5 sampai 49,5. 4 berarti ada 7, ya. Berarti sini. Berikutnya 49,5 sampai 54,5. 49 sampai 4,5. Berarti ada 9. Sini ya, 9. Ya, ini 9 ya. Berikutnya 54,5 sampai 59,5. 4 ada 4, ada 4. 4. Sini dia. Berikutnya 59,5 sampai 64,5. Terakhir kali ada 3. 3 ini 3. Garisnya. Ini sama dia. Nah, di sini sudah mencapai akhir dari penyelesaian histogram kita. Berarti kita sudah membuat histogram, ya. Tinggal lagi kita bisa hilangkan garis-garisnya ini, ya. Nah, untuk histogram bahwa batangnya ini menempel. Jadi menempel batangnya ini. Berbeda dengan ketika data tunggal kemarin terpisah-pisah dia. Tapi kalau histogram menempel. Nah, ini dinamakan dengan histogram. Berikutnya yang kedua, kita akan bicara tentang grafik poligon, ya. Misalkan diketahui data frekuensi berat badan sama seperti tadi, ya, sama datanya ini kita ambil. Kalau membuat poligon,
maka yang penting kita mencari titik tengahnya, titik tengah dari masing-masing kelas. Nah, oke, dari sini kita buat batas kelasnya dulu, ya. Ini batas kelasnya. Oke, sudah batas kelas. Kemudian titik tengahnya, titik tengah yang seperti kemarin dari 35 sampai 39 berarti ada 37, 40 sampai 44, 42 ya. Nah, ini dia. Oke, ini titik tengah yang kemarin kita pelajari. Nah, sekarang dari sini kita perlu tabel 2 dari kanan ini, ya, yaitu tabel untuk kolom titik tengah dan kolom frekuensinya sebagai patokan kita untuk membuat poligon. Jadi dua kolom ini yang kita butuhkan ya, paling penting. Nah, ini. Jadi dari 37 itu frekuensinya ada 2, kemudian 42. Ini kita ambil tengahnya, 47 tengahnya, 52 titik tengahnya, 57 titik tengahnya, 62 titik tengahnya. Selanjutnya kita bisa menghilangkan histogramnya, ya, histogramnya. Kemudian kita hubungkan titik tengahnya ini tadi. Jadi kita hubungkan titik tengahnya pas ini, ya. Kita hubungkan, garisnya ini bisa kita hilangkan. Nah, hubungan antara titik tengahnya ini tadi dari grafik histogram ini dinamakan dengan poligon. Ya, dari titik tengahnya ini yang kita hubungkan menjadi garis ini ya, titik-titik tengah menjadi grafik poligon frekuensinya. Selanjutnya kita akan bicara tentang OGIF atau grafik frekuensi kumulatif. Misalkan diketahui tabel frekuensi berat badan sama seperti tadi ya, diketahuinya. Ini data kelas pertama sampai kelas 6 datanya sama dan frekuensinya juga sama. Ini supaya kita mempermudah saja. Kalau grafik ini berarti kita selanjutnya akan dari tabel ini kita buat tabel yang baru ya, dengan memerlukan batas terendah sampai batas tertinggi. Ini batas kelas yang terendah sampai batas yang tertinggi. Selanjutnya kita akan membuat tabel frekuensi kumulatifnya dari yang terendah, dari ya frekuensi kumulatifnya. Berarti yang terendah itu dari 0 ya, mulai dari 0. Selanjutnya 0 ditambah 2. Ya, ini 0 ya, titik dari 0. 0 tambah 2 di sini 39,5. Kemudian 2 tambah 5 itu 7, berarti sini 7. 2 tambah 5 tambah 7 berarti 14. Berarti sini 14. Kemudian 2 tambah 5 tambah 7 tambah 9 berarti 23. Sini 23. Kemudian 2 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 4 berarti 27. Sini. Terakhir 2 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 4 tambah 3 berarti 30. 30-nya kita tulis di sini. Nah, kolom inilah yang kita perlukan untuk membuat OGIF ya. Berarti dari batas kelas terendah sampai yang tertinggi dan frekuensi kumulatif. Kemudian ini batasnya ya, batas terendah 34,5, kemudian sini ada 39,5, kemudian 44,5, kemudian 49,5, kemudian 54,5, kemudian 59,5, terakhir 64,5. Oke, nah ini. Berikutnya ini kita akan menentukan titiknya dari 0 ya, dari sini dari 0 ini ya. 34,5 itu 0. Kemudian 39,5 itu 2. Ini 2. Kemudian
44,5. 44,5 itu 7. 7. Sini 7. Kemudian 49,5. 14. Di bawah garis ini, bawah garis. Kemudian 54,5. 23. Ini 23. Di bawah garis. Kemudian 59,5. 27 pada garis seperti sini. Kemudian 64,5 30 ya. Jadi di garis ini. Berikutnya kita akan menghubungkan titik-titik ini dari titik terendah sampai titik tertinggi. Ya, kita hubungkan. Nah, boleh kita hilangkan garisnya ini tadi. Nah, inilah yang dinamakan dengan OGIF atau grafik frekuensi kumulatif dari yang terendah sampai yang tertinggi. Oke, berarti kita sudah menggambar 3 grafik, yaitu histogram, poligon, dan OGIF. Sekarang untuk latihan, buatlah histogram, poligon, dan OGIF dari data yang disajikan berikut ini, yaitu tinggi badan, seperti kelas pertama, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, dan frekuensinya seperti ini. Oke, jadi selamat bekerja, semoga berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.